Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat beribadah baik yang di dalam gedung gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Minggu kita di hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Hukum pertama sampai hukumnya yang keempat. Demikianlah bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai hukumnya. Ya Tuhan,
Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan
Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel pada minggu ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Marilah kita membaca secara bergantian. Iman mengalahkan dunia. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat ke-13 secara bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mempersilakan KOR SD Kristen Yahya.
Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat minggu ini di Minggu Trinitatis. Warta pertama, Partangyangan Daerah. Di hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 18 WIB. Daerah 1, D1 Riau Patra Komala. Di keluarga Nelson Manurung Inang Boru Panjaitan. Tempat di Jalan Johar nomor 6. Daerah 3 Dago, di keluarga calon Sintua Sitong Lumban Tobing Inang Nancy Boru Siahaan. Di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 4 Sarbuncip. Di keluarga Pareses Pandeta Pahala Sitorus Inang Boru Sitanggang. Tempat di Jalan Abadi 1 nomor 22 KPAD Geger Kalong. Di daerah 8 Bypass Timur, di keluarga Amang Robin Hutayan Inang Boru Alpiona Boru Napitupulu. Tempat di ruang konsistori lantai 1. Di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 18 WIB. Daerah 2 Antapani Arcamanik, di keluarga Amang Manson Sihotang Inang Nelianta Tan Boru Sitanggang. Tempat di perumahan Bandung City View 1, Jalan Indianapolis nomor 50, Pasir Impun. Daerah 5 Malabar, di keluarga Nyonya Rohana Pardede Boru Simbolon. Tempat ruang konsistori lantai 1. Daerah 6 Bandung Selatan, di keluarga Amang Sintua Atur Sitorus Inang Boru Dona Boru Panjaitan. Tempat Komplek Margahayu Permai, Jalan Permai 23 nomor 10. Warta kedua, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan Baptisan Kudus. Jemaat dapat mengambil formulir pendaftaran di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Warta ketiga, persembahan khusus. Pada kebaktian Minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk sentralisasi HKBP. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Warta keempat, ibadah Minggu bagi jemaat yang sakit menahun. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 13 WIB bertempat di rumah keluarga Amang HAT Pardede Inang Boru Hutagalung di Jalan Rereng Adu Manis nomor 23 Sukaluyu. Akan diadakan ibadah Minggu bagi jemaat yang sakit menahun. Bagi jemaat yang merindukan pelayanan ibadah Minggu tersebut dapat menghubungi Sekretaris Jemaat Amang Sintua Tulus Lumban Gaol atau Sintua daerah masing-masing. Warta kelima, pelayanan paduan suara SD Kristen Yahya. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, paduan suara SD Kristen Yahya turut hadir bersama kita dan mempersembahkan lagu puji-pujian melalui kor. Majelis dan Jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta keenam, Partangyangan Bulanan Keluarga. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 18 WIB sampai dengan selesai atau waktu disesuaikan dengan keluarga,
bertempat di rumah masing-masing. Akan diadakan pertanggihan bulanan keluarga dengan tema kekuatan berasal dari Allah. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Warta ketujuh, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 2 Juni 2024, pada kebaktian pukul 7 dan pukul 10 WIB, Bapak, Ibu, serta anak mengikuti ibadah Minggu Keluarga dan duduk berdampingan. Pada kebaktian pukul 7 WIB, yaitu daerah 1 Riau Patra Komala, daerah 2 Antapanik Arca Manik, daerah 3 Dago, dan daerah 4 Sarbuncip. Pada ibadah pukul 10 WIB, daerah 5 Malabar, daerah 6 Bansel, daerah 7 Pajajaran, dan daerah 8 Bypass Timur. Pada ibadah Minggu Keluarga, kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga. Khusus pada minggu tersebut, kebaktian Minggu Sekolah Minggu dan kebaktian Minggu Pra-Remaja ditiadakan. Kebaktian Minggu pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB adalah kebaktian Minggu biasa. Warta ke-8, rapat resort. Hari ini, Minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 14 sampai selesai, bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan, akan diadakan rapat resort dengan materi rapat membicarakan program dan anggaran, pemilihan fungsionaris resort, utusan sinode distrik, utusan sinode Godang, dan sekben resort. Warta ke-9, keuangan pesta huria. Bagi jemaat yang ingin melakukan pembayaran melalui sistem transfer, dapat mengirimkan partisipasinya melalui rekening Bank BCA maupun Bank Mandiri. Panitia atas nama Megah Idawati Panggabean. Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan melalui Parhalado daerah atau melalui Bendahara Panitia Inang Sintua Megah Idawati Panggabean. Pembukuan keuangan pesta huria akan diterbitkan pada Warta Jemaat mulai Minggu tanggal 2 Juni 2024. Selamat menabur dan merespon berkat Allah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-10, informasi jemaat tamu. Parhalado HKBP Bandung mengundang seluruh jemaat perantau yang belum terdaftar di gereja manapun untuk dapat mencatatkan diri sebagai jemaat tamu di HKBP Bandung. Pengisian pendaftaran dapat dilakukan melalui link Google Form sesuai tertera pada warta jemaat. Melalui pendataan ini, maka jemaat dapat dilayani secara pastoral atau terlibat dalam pelayanan huria sesuai talenta yang dimiliki. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasih
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat di dalam kehidupan kita, terkadang dalam pemanggilan seseorang, kita lihat dulu misalnya pemanggilan seseorang untuk bekerja sebagai karyawan atau pegawai resmi sebuah perusahaan, atau mungkin di sebuah pemerintahan. Ada banyak cara yang dilakukan. Mungkin perusahaan itu akan membuat iklan penerimaan pegawai baru. Mungkin ada brosur yang dibagikan, atau juga melalui informasi yang bisa didapatkan dari teman. Dan kita melihat diterima atau tidak bisa dalam bentuk panggilan langsung, panggilan melalui telepon atau pengumuman. Dan setelah dia diterima, mungkin dia tidak langsung menjadi karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan, tapi dia harus mengikuti yaitu masa training dulu atau pelatihan, dan ini berhubungan dengan skillnya, integritasnya, dan juga loyalitasnya dalam tugas yang diberikan.
Kemudian setelah menjalani itu, barulah dia diterima menjadi yaitu pegawai atau karyawan secara resmi. Demikian juga kita mau melihat dalam firman Tuhan, pemanggilan seseorang untuk menjadi imam, untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul. Dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Atau mungkin sering disebut dengan hambanya. Kita melihat banyak sekali cara yang dipakai. Sama dengan perusahaan tadi, ya melalui selebaran, brosur, ya dan lain sebagainya. Demikian juga Tuhan ketika memanggil hambanya. Kita melihat banyak cara yang dipakai oleh Tuhan. Misalnya kita mau melihat dalam pemanggilan Musa di Gunung Horeb adalah melalui nyala api di semak belukar, ya, dan dia di situ adalah seorang gembala dan dia dalam masa pelarian, ya, karena bagaimanapun dia melarikan diri dari Mesir, ya. Kemudian kita melihat juga Samuel, dia masih anak-anak, ya, dia masih anak-anak di bait suci, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil 3 kali ketika sedang mau tidur. Ya, sedang mau tidur dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kita melihat Daud juga menjadi raja Israel. Ini juga melalui seleksi terhadap ke-7 anak Isa oleh Samuel. Mereka ada 7 ya bersaudara. Ini ada seleksinya. Dia mau diurapi menjadi raja Israel. Demikian juga Yeremia. Dia telah terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Demikian juga Yesus memilih 12 muridnya, berbagai peristiwa ya yang terjadi dalam pertemuan mereka ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan kita lihat juga bagaimana Paulus, dia dalam perjalanan yaitu untuk membunuh orang Kristen, namun dia bertemu di Damsyik. Ya, dan dia harus mengalami peristiwa bagaimana dia buta, tidak dapat melihat, ya. Dan kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lain. Dan firman Tuhan hari ini bagaimana pemanggilan Yesaya. Ini juga memiliki keunikan tersendiri dalam bentuk visi atau penglihatan di bait suci. Kita lihat dalam ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Kita mau melihat Raja Uzia ini, dialah yang memerintah selama 52 tahun. Dari begitu banyaknya raja-raja, dia memberikan kestabilan politik bagi bangsa Israel. Dan tentu melalui kematiannya ini sangat menyedihkan. Dan masa ini adalah masa kehilangan. Sehingga seperti umat Israel yang lain, Yesaya pun ikut menangis. Dia menangisi kematian Raja Uzia. Dan Yesaya pergi kemana? Dia pergi ke bait suci. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia mencari ketenangan di dalam doa. Dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Kita lihat, Allah punya rencana yang luar biasa dan akan memakai hambanya Yesaya untuk membuat pemulihan bangsa Israel. Dari sini kita melihat seperti yang saya katakan tadi, dalam masa kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Gudang dua manginang, neng tabereng di tonga-tonga ninggoluta. Ya. Peristiwa-peristiwa yang baru akan kita pahami ya setelah kita menjalaninya. Demikian juga dengan Yesaya. Di Tiki Lawibana, Tubagas Joroi, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sedang apa? Mengalami kesedihan. Dia sedang mengalami kehilangan. Ini mau kita bawa dalam hidup kita. Artinya, dalam peristiwa kehilangan justru disitulah dia bertemu. Justru disitulah dia dipanggil oleh Tuhan. Di tonga-tonga ninggoluta pejok do mangsa songonon.
Lapatanda, dalam masa-masa kehilangan, dalam masa-masa duka, seringkali kita mengalami masa perjumpaan dengan Allah sebagai pencipta. Ditikiro hamaulon ningolu, ditikiro sitahonon tabereng ma. Seringkali ini dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan hal yang sulit supaya kita bisa memandang ke atas, supaya kita bisa memandang Tuhan. Dan seringkali pengalaman pahit menjadi alat yang ampuh untuk membuat kita tersungkur dan berpaling pada Tuhan. Gabe disomma hitama boto. Ditikiro akahamaulon di tengah-tengah di ngoluta. Melalui pengalaman-pengalaman yang pahit, melalui itu peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, justru itu bisa kita melihat Tuhan. Boy domar hitiaha, penyakit yang lama, ya kita derita, gak bisa ada hita. Oh mungkin ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Ya mungkin aku harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Asalam jono kau tuh Tuhan ini. Ternyata selama ini aku sibuk tidak punya waktu untuk Tuhan. Melalui penyakit ini aku tahu keterbatasan hidupku. Aku menghargai apa? Kesehatanku. Selama ini ketika aku sibuk, ketika aku sehat, saya tidak menghargai kesehatan. Ini. Dan ketika dia mengalami sakit yang berkepanjangan, dia melihat Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga mungkin kerugian yang besar yang kita alami dalam usaha dan pekerjaan. Buido marhition gabe tata ada Tuhani. Oh selama ini karena saya sukses dalam ya usaha saya, pekerjaan saya, dalam ekonomi, banyak berkat yang saya terima, saya lupa diri. Saya lupa bahwa itu dari Tuhan. Sehingga apa? Kita sombong. Tapi ketika kita mengalami kerugian yang besar, kita sadar bahwa ternyata ini bukan menjadi jaminan. Dan harta yang banyak, ekonomi yang sukses itu bukan menjadi jaminan dalam hidup kita. Dan itu bisa sebentar saja hilang. Pwede satu kini, mago sude, naung adokian dihita. Sehingga saya katakan tadi, kadang peristiwa-peristiwa sedih, peristiwa-peristiwa duka, dan bahkan kematian dari orang-orang yang kita kasihi, bisa saja yaitu kita menjadi dekat dengan Tuhan, kita melihat Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Karena apa? Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Makanya di ayat 1 itu jelas. Ya tapa rohau di sini kan, takas didokon. Di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Disinilah terjadi apa? Pemanggilan Yesaya. Yesaya dipanggil dan dia mau diutus oleh Tuhan Allah sebagai seorang nabi yang bisa menjadi juru bicara. Dia akan dipakai menjadi juru bicaranya Tuhan untuk menegur sekaligus apa? Menubuatkan kehancuran bagi orang Israel karena telah berpaling dari Tuhan. Dan kita lihat dalam proses pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh para malaikat serafim. Dan serafim ini secara harafiah disebut malaikat yang menyala. Ya. Itu disebut sebagai malaikat yang menyala, yaitu sehubungan dengan kemuliaan yang mereka miliki di samping Allah. Diterangkan di sini, mereka memiliki 6 sayap yang terdiri dari 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan sambil merayang, mereka menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Dan karena suara mereka yang luar biasa sehingga menggoyangkan bait Allah. Itu yang terjadi dalam Yesaya 6 ayat 2 sampai 4. Tentu di tengah-tengah situasi yang ini tadi kita lihat, Yesaya menjadi takut. Karena apa? Diterangkan dalam firman Tuhan, karena menyadari dirinya
pasti celaka. Karena telah melihat Allah. Kemudian apa? Karena dia menyadari dia adalah orang yang berdosa dan najis bibir. Itu dapat kita lihat dalam ayat 5. Tapi kemudian Tuhan mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkannya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Ya mau manginang, ruas ni Tuhan tanah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Dalam pemanggilan Yesaya sebelum dia diutus, sebelum dia dipakai oleh Tuhan, ada pengudusan. Ini yang mau kita lihat. Ada pengudusan. Itu dilakukan dalam hidup Yesaya. Yesaya harus apa? Yesaya harus bertobat dulu. Dia harus dikuduskan dulu. Karena dia akan melakukan tugas yang besar. Tugas dari Allah yang kudus, kudus, kudus. Ini yang kita lihat. Jadi Yesaya itu harus mengalami pengudusan. Seringkali dalam hidup kita jatuh, yaitu ke dalam dosa. Merasa kita lebih baik, lebih kudus dari orang lain. Ya, juk don masih tonga-tonga ning ulutta. Kita sering merasa kita lebih kudus, kita lebih baik dari orang lain. Tapi ketika kita berhadapkan dengan Tuhan, kita memandang ke atas sama dengan Yesaya, dia menyadari apa? Betapa najisnya dia. Ya, betapa kotornya dia, betapa berdosanya dia. Kan juk dohita membanding-bandingkan Tuhan na asing. Sehera hita do nau burcu, sehera hita do nau kebat, sehera hita do nau malo. Itu sering terjadi. Dang saya dia do pe mana ibadik konau. Ujuka do pe mana ibadik konau. Ya, enak kaningan. Ayau holan mergabu sotik do. Imana godang gabus na indah kan? Ini. Jala olo do. Au holan hubak do sotik. HP imana ha ngame rampok indah. Ini. Jadi kita sering merasa bahwa kita itu lebih baik, lebih kudus dari orang lain. Tapi ketika kita memandang Tuhan seperti Yesaya, itu celakalah aku, itu yang dia katakan, ya, celakalah aku binasa, sebab aku ini yang najis bibir dan aku ditinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dotong asonang merasa kita lebih baik, lebih benar, dan memang ikut tutup hata dotong tak berhadapkan, ya. Ukuran kita bukan melihat manusia, tapi ukuran kita melihat Tuhan. Asa boy tabereng, ya begitu kotornya diriku, begitu tidak berartinya aku, begitu najisnya aku. Ya. Ikonodo, naikon masa di tonga-tonga ni ngoluta. Dan oleh karena itu kita lihat di sini, Yesaya harus bertobat. Sebelum dia menyampaikan kabar pertobatan kepada umat Israel, hidupnya harus bertobat dulu. Dia harus mengalami proses pengudusan dulu. Jadi dimulai dari diri Yesaya. Sebelum Israel berubah, sebelum Israel bertobat, Yesaya harus berubah dulu. Yesaya harus bertobat dulu. Asaunang boha, asaunang marisuang. Ya. Karena sama seperti kami di sini. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan, bertobatlah. Aduh muna. Bapak jolo mapa ditaya bertobat. Kan itu. Unang marbadai hamu, molon nahami, akka parjamita. Bapak jolo mahamu unang marbadai. Kan gitu. Ya. Kan marisuang. Jadi harus kita membawa damai dulu. Ini, kita harus berubah dulu. Ini yang mau dikatakan. Asaboha, supaya jangan sia-sia. Sama dengan, ya, boleh saya katakan kumpulan-kumpulan kor juga, ya. Kita bernyanyi, ya, mungkin kita melalui itu juga berkhotbah. Dan ketika di tengah-tengah keluarga, idok maaha. Misalnya, dang ringgas amat tei marminggu, idok kan, marminggu maho ninna. HP salilingon di parohau nama tei do bohado pangalaho nih. Inat tahun, walaupun dia sudah masuk apa? Kumpulan kor, hidupnya tidak berubah.
Hidupnya tidak bertobat. Holan si Paulado hanya ya. Holan si Paula munafik do, apa tanda ya udahlah ikut persekutuan, ikut korla di gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Jadi apakah ketika dia mengajak suaminya untuk ke gereja, untuk berubah, apakah dia mau? Tidak. Suadong, ba masuk kok ngalilik ko gabi punguan kor, suadong perubahan ko, tong dosongoni, holan na murut do karizom, holan na marbete-bete do, holan na makataidongan do, kan seperti itu. Ini yang mau kita lihat. Jadi ini sebelum Yesaya diutus, dia harus berubah dulu. Dia harus bertobat dulu. Kemudian apa? Umat Israel berubah, umat Israel itu bertobat. Dan kita lihat apa yang dilakukan di sini. Kita melihat bagaimana dia dikuduskan ya. Ada seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kenapa bibirnya? Ini mau kita lihat. Karena kita mau melihat dosa dari perkataan. Ya, banyak orang berdosa karena perkataan, karena mulut, karena lidah. Dan bagaimana dosa ini kita lihat dalam Yakobus ya. Dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kemudian berikut, karena kita berkata-kata dengan lidah, dikatakan juga di sini demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Siapa yang dapat mengendalikan lidahnya, mulutnya, ia akan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Diibaratkan dengan apa? Dengan api yang kecil yang bisa membakar seluruh kota. Mata bereng. Itu makanya apa? Dia dikuduskan dulu bibirnya, mulutnya. Karena memang itu yang akan menyampaikan apa? Firman Tuhan. Jadi ikon jolo bertobat doi mana? Asa taida dison. Ya? Asa tabereng dison. Celah memang ikon mana dohita ade, memakai lidah kita. Ada sebuah cerita seperti ini ya Manginang. Ada seorang raja, dia menyuruh pengawalnya. Lului Zoina, cari dulu apakah yang paling baik dan apakah yang paling jahat. Diberikan dia waktu sebulan. Dia pergi mencari apakah yang paling baik dan apakah yang paling jahat. Dan ternyata setelah sebulan dia bawa 2 bungkusan. Ya. Dan ketika ini dibuka ternyata sama-sama isinya adalah lidah yang kita lihat. Karena memang itu tadi melalui lidah ya. Seorang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya, walaupun itu adalah anggota tubuh yang terkecil kita lihat. Alai boy do mabain hancur saluhut na kan itu. Boy mabain hancur saluhut, boy do marbada. Ya, namar doakian, namar rumah tangga, nasa punguan, nasa huta. Nasa boy do honok kunuaing, ya. Begitu banyak yang bisa dihancurkannya, ya. Itu dikatakan dalam ayat 8, Yakobus 3:8. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang boleh saya katakan ya, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan ini. Jadi makanya tadi ketika dibuka yang paling jahat itu adalah lidah, karena tidak dapat dikuasai, dikendalikan. Dan kemudian apa? Yang paling baik apa? Lidah juga. Karena dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita di sini menyampaikan doa kita. Menyampaikan berkat. Jadi disinilah ini simbolnya kita lihat bagaimana Yesaya itu ya itu bibirnya. Ya, karena dia akan menyampaikan yaitu berita pertobatan, kemudian penghancuran umat Israel, tapi dia juga akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sekarang setelah hidup Yesaya dipulihkan, ada pertanyaan yang muncul. Ya, ada pertanyaan yang muncul di situ. Kita melihat siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Ya.
siapakah yang mau kuutus? Dan kita lihat setelah hidup Yesaya tadi ya, mengalami proses, dia dikuduskan, apa yang dia katakan? Ini aku, utuslah aku ya. Ini aku, utuslah aku. Kita mau melihat dari firman Tuhan hari ini, kesediaan Yesaya berasal dari kesungguhan hati. Kesetiaannya tentu kita lihat dia harus mengalami konsekuensi. Bagaimana ketika dia sebagai nabi Tuhan, dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami celaan, dia harus mengalami hinaan, bahkan ya pembunuhan dari sesama sebangsanya. Itu harus dia alami. Tapi tadi ketika Tuhan isi masuroko on mau, suruh mau Tuhan ya. Inilah aku, utuslah aku. Dan apapun yang dia alami sebagai konsekuensi, dia mau dipakai oleh Tuhan, dia menerima semuanya itu. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan akan selalu bersamanya. Didongani debatado ibana. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan juga memanggil kita sebagai umatnya dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus di kayu salib, itu dapat kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah diproses melalui kematian Yesus, penebusan Yesus. Nunga ditobus kita, nunga dipitori kita. Kita telah dikuduskan sama seperti Yesaya tadi. Dia dikuduskan dulu. Karena apa? Allah itu kudus, kudus, kuduslah kamu. Ini kita lihat ya, diproses. Bohado ya hitan waing. Kita sudah mengalami proses. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Apakah kita mau diutus oleh Tuhan? Kita punya tugas. Seperti murid-muridnya. Kita punya tanggung jawab. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Tabereng ma. Molodang ngolak kasisiani borhat dan sahat tuhita barita nauli. Kalau murid-muridnya tidak mau dipakai oleh Tuhan, Injil tidak akan kita kenal. Kita tidak akan tahu keselamatan. Oleh karena itu, bagaimana kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita? Yang pertama, kita harus memulai hidup baru di dalam Tuhan. Karena kita telah dikuduskan. Dikatakan dalam, yaitu 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ngamar ngolunai baru behita. Seperti Yesaya tadi, dia diutus. Ya, dia telah diproses, dia telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita juga sudah menerima yaitu penebusan dari Yesus. Sekarang kita hidup baru, berarti kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita diutus menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, alani tapatuduhon mangolut tanau marngolunai baru. Yang sudah diproses tadi, ya, yang sudah hidup baru, berarti harus ada perubahan, baik dalam perkataan, dalam sikap, ya, dalam tindakan sehari-hari, supaya apa? Melalui hidup kita orang melihat, ya, bahwa Tuhan itu, ya, Tuhan itu adalah kudus. Sadi datong marhite ngoluta lam taba maaha bilangan di jolma naporsea ya, bertambah orang-orang yang percaya. Unang gabi marisuang songon naudok nakaningan ya. Hape nu nggak ditobus kita, hape nang berubah kita, bah hape tadokon ate dang ngolo jolma tong gitu kan. Percuma doh indah kan. Ya, percuma doh kan seperti itu. Kita tidak mau dikatakan percuma. Tapi mari kita tunjukkan hidup kita yang sudah dibaharui, yaitu menjadi hidup yang baru. Dan kemudian apa? Kita diutus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Dan kemudian apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan yang terakhir, mau dikatakan melalui seluruh eksistensi kehidupan kita, kita menjadi apa? Garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13, kamu adalah garam. Ayat 14, kamu adalah terang. Hidup kita itu dimanapun karena sudah berubah, yaitu mempengaruhi. Kalau garam itu memberi rasa yang enak, ya, memberi rasa yang enak. Molodang adong sirah hambarina, tapi ketika diberikan garam enak rasanya, ya. Demikian hidup kita dimanapun kita berada, ya, memberikan pengaruh sukacita buat siapapun. Demikian juga dengan terang, ini juga mempengaruhi, ya. Di mana ada kegelapan, ketika ada terang sedikit pun itu akan mengalahkan kegelapan. Atong marhite turpukon, marilah kita mengalami perubahan hidup. Kita tunjukkan, saya telah ditebus oleh Tuhan dan aku diutus oleh Tuhan sebagai garam dan terang. Dimanapun aku berada, ya, hidupku bersinar. Songone deni imana kaningan, ya, nah sian Yahya ate bersinar, ya. Hidup kita bersinar dimanapun kita berada, di rumah, di punguan, di gereja, dimanapun saudara, tetap bersinar. Karena apa? Kita adalah saksi Kristus, kita adalah garam dan terang yang mempengaruhi, tapi ingat, bukan dipengaruhi. Tetap setia kepada Tuhan kita yang kudus. Atong margogo mahita manginang, majaga habadia ota, alana tuhat taipe, nabadia do ibana. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Bagaimana Yesaya, sebelum Tuhan memakai dia, mengutus dia ke tengah-tengah umat Israel, Engkau terlebih dahulu menguduskan dia. Dan Engkau mampukan dia Tuhan, dengan konsekuensi dia harus mengalami penderitaan, mengalami celaan, dan banyak hal yang dia lalui dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi dia dikuatkan, dimampukan, karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan tugas tanggung jawab pengutusan bukan hanya pada Yesaya saja, tapi kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tebus, yang telah Tuhan kuduskan, yang telah Tuhan ampuni dosa-dosa kami dengan darah yang mahal. Kami juga Tuhan pakai untuk memberitakan Injil dan juga menunjukkan hidup kami yang kudus. Mampukan kami Tuhan dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang. Yang hidup kami adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kami dapat menunjukkan iman setia kami dan kami dapat menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami waktu dan kesempatan pada minggu ini untuk beribadah. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan itulah Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Berkat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Demikian juga yang beribadah di rumah. Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan kesehatan, juga umur yang panjang. Dan ketika kami mengalami proses hidup Tuhan, sama seperti Yesaya, di tengah-tengah kehilangan, di situ Tuhan memperlihatkan dan memanggil dia. Demikian juga dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengalami suatu masalah, peristiwa yang menyedihkan, atau mungkin kehilangan, atau mungkin kematian. Tapi biarlah itu cara Tuhan untuk menunjukkan, yaitu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap setia kepadamu. Bukan karena penderitaan, bukan karena sakit penyakit, bukan karena sesuatu masalah kami jadi jauh dari Tuhan. Tapi justru itu semakin mendekatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Kau tambahkan kesehatan, umur yang panjang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Demikian juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian di sekolah. Engkau berkati mereka agar mereka dapat Tuhan mengikuti, yaitu setiap ujian dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, dan mereka dapat berhasil. Yang mencari pekerjaan Kau berikan pekerjaan. Demikian juga
Yang mencari jodoh Tuhan, Kau berikan jodohnya. Yang seiman, yang takut akan Tuhan. Demikian juga keluarga yang merindukan keturunan, Kau berikan Tuhan indah pada waktunya. Sehingga dia tetap sabar dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami masalah, persoalan hidup, Engkau tolong, Kau bantu Tuhan. Biarlah dia melihat Tuhan di balik persoalannya dan akhirnya dia mengucap syukur kepadamu. Dan hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, yang di rumah sakit dan mungkin yang hadir pada saat ini, yang mengalami kelemahan tubuh. Tidak ada sakit yang terlalu lama, tidak ada sakit yang terlalu parah. Kalau Tuhan berkata dia boleh sembuh, dia akan sembuh. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman mereka, teguhkan hatinya, tetap berseru kepada Tuhan. Agar dia tetap dikuatkan, dimampukan, tetap setia kepada Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga yang berulang tahun. Ajari dia Tuhan untuk bersyukur. Jangan biarkan dia melupakan kebaikan Tuhan. Karena semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan dia datang ke hadirat-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat segala berkat yang dia terima. Bapa, kami serahkan gereja-Mu ini dalam pimpinan Tuhan. Agar kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan kasih yang daripada-Mu. Dan juga kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Bye.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.